Hey man, we're not gonna make it a secondary extra. I gotta find us a route. You're gonna have to figure it out, man. Come on. Come on. Jack, moving to rally point. How copy over? Halo guys, selamat datang kembali di Cinema Film. Bagaimana kabar kalian setelah tuntas menunaikan lebaran ini? Apakah tetap sehat? Atau malah dompetnya yang kurang sehat karena bagi-bagi THR? Jadi guys, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Acts of Valor yang rilis pada tahun 2012. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata tentang sebuah misi sekelompok pasukan khusus Amerika yang mencoba untuk memberantas sekelompok mafia beserta kartel bersenjata kejam lainnya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak bicara di awal, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali tepatnya di kota Manila, Filipina. Di sana, kita lalu melihat sebuah mobil ice cream yang melaju sangat kencang dikendarai oleh seorang pria berkepala botak menuju sebuah halaman sekolah. Setibanya di sana, kemudian terlihatlah sebuah mobil milik pejabat Amerika yang ternyata seorang duta besar dari Amerika yang datang menjemput seorang anaknya. Keberadaan mobil es krim tentu membuat para anak-anak mulai mendekat, termasuk sang duta Amerika yang ikut menemani anaknya. Namun apa yang terjadi? Yah, pria itu ternyata adalah seorang teroris yang merencanakan kematian sang duta Amerika. Beberapa lama setelah kejadian itu, kita lalu kembali melihat pria botak yang ternyata memiliki nama seorang Abu Sabal. Ia ternyata saat ini sedang berada di suatu daerah markasnya tempat para teroris berkumpul yang berada di Indonesia. Di sini, ia ternyata dikenal sebagai seorang teroris paling berbahaya dan paling diincar oleh penjuru dunia karena kekejamannya dalam melakukan kejahatannya. Sementara itu, di sisi lain, kita lalu diperkenalkan dengan dua orang anggota militer Amerika bernama Lieutenant Rock dan Sergeant Dave. Di sini mereka ternyata sedang berbagi sebuah cerita tentang Dave yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dan untuk merayakan hal itu, Dave berencana untuk mengajak temannya berlibur di sebuah pantai yang sangat indah dan sangat tenang. Tentu saja, para teman-teman yang mengetahui liburan tersebut sangatlah senang dan mengucapkan selamat kepada Dave. I will try. What did I just say? Como un pinchito, pero Beranjak kita ke sebuah daerah tepatnya di Costa Rica. Kita lalu kembali diperkenalkan dengan seorang anggota CIA bernama Lisa yang sedang melakukan penyamaran. Ia ternyata menyamar menjadi seorang relawan di sebuah penampungan pelosok desa kepada anak-anak yang membutuhkan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria berambut panjang bernama Kristo, sekaligus target dari misi Lisa saat ini. Kristo sendiri ternyata adalah seorang ketua mafia yang dicurigai memiliki sebuah bisnis narkoba dan juga bekerja sama dengan kelompoknya Abu Sabal. Sehingga setelah malam hari tiba, Lisa kemudian didatangi oleh seorang anggotanya yang memberikan informasi tentang targetnya saat ini. Ia memberitahukan tentang sebuah bukti yang belum juga ditemukan untuk bisa menangkap Kristo. Dan saat mereka sedang asik membahas rencana selanjutnya, tiba-tiba pintu yang terketuk justru menjadi petaka yang membuat temannya Lisa akhirnya tertembak. Dave bersama Lieutenant Rock pun terlihat sedang berkumpul berlibur bersama keluarga dan anggotanya yang lain. Di sini, mereka lalu didatangi
dan diberitahu oleh seorang atasan mereka bernama Miller tentang kejadian yang menimpa seorang anggota CIA, yaitu Lisa sendiri. Sehingga karena kejadian yang sedang menimpa Lisa saat ini, mereka kemudian dipertugaskan untuk melakukan sebuah misi, yaitu melakukan penyelamatan terhadap Lisa yang saat ini sedang disandra. When our first child is born. You know I'll do my best. Lisa pun terlihat berada di suatu gubuk tempat ia disekap dengan keadaan memprihatinkan. Di sini, ia kemudian dihampiri oleh pria yang menculiknya, yang ternyata adalah anak buah dari Kristo yang mencoba berbicara melalui sebuah telepon. Ia bertanya tentang apa yang sebenarnya tujuan utama Lisa melakukan misi mata-mata tersebut. Terlebih lagi, sampai membuat bisnis yang ia jalani akhirnya terganggu. Meskipun Lisa disiksa dengan sangat kejam, Lisa ternyata tetap bertahan untuk tidak menjawabnya. Setelah beberapa lama melakukan penerbangan, Letnan Rock bersama anggota yang lain pun terlihat telah tiba dan berkumpul di suatu base camp Amerika yang ada di Costa Rica. Saat itu, mereka kemudian diberikan tentang rute dan strategi oleh atasannya bernama Miller dan juga seorang pemandu bernama Leonis. Seperti yang informasi mereka dapatkan, di sini ia kembali menjelaskan tentang siapa Kristo sebenarnya, yaitu seorang ketua mafia dari Rusia yang melakukan penyelundupan senjata. Mengetahui jika Kristo dan Abu Sabal adalah orang yang memiliki hubungan, Miller meminta kepada anggotanya untuk tidak meremehkan mereka. Tentu saja, setelah beberapa lama melakukan persiapan, mereka kemudian akhirnya diterjunkan di suatu hutan tempat misi akan mereka lakukan. Setelah keesokan paginya, untuk melancarkan misi yang akan mereka jalani, Miller terlihat kembali mengirim pihak bantuan dengan membawa 2 buah bot dan persenjataan lainnya guna menjemput regu dari Letnan Rock. Mereka tentu mulai berkomunikasi dan mulai melakukan pengintaian di sepanjang sudut hutan tersebut. Hingga setelah mereka mengatur sebuah strategi yang sangat matang, di sini Letnan Rock bersama anggotanya kemudian memulaikan aksinya dengan menggunakan sebuah tembakan jarak jauh. Meskipun misi tersebut sempat mulus tanpa ada perlawanan, sayangnya salah seorang anggota mereka justru terkena tembakan di bagian matanya, dan Lisa akhirnya untungnya bisa berhasil mereka selamatkan. All clear. Target secure. Dari pantauan udara, Rock yang melihat kedatangan musuh pun meminta kepada Dave dan kelompoknya agar segera pergi meninggalkan tempat itu. Sayangnya, karena jalan yang saling berhubungan justru membuat kelompok itu akhirnya bisa menemukannya dan lalu kembali mengejar Dave dan anggotanya. Untung saja, Rock tiba tepat waktu yang kemudian melepaskan RPG ke arah kendaraan mereka.
Kejar-kejaran pun kembali terjadi setelah musuh kembali datang. Meskipun sempat terjadi kepanikan dan baku tembak antara mereka, kedatangan regu penyelamat yang tepat waktu akhirnya membuat mereka selamat setelah melepaskan tembakan serbu ke arah mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, kini Abu Sabal lalu terlihat mendatangi sebuah gudang yang ternyata tempat pembuatan armor anti peluru. Ia kemudian menghampiri seorang pekerja di sana dan menunjukkan sebuah armor yang dilengkapi dengan bola-bola kristal sebagai daya ledaknya. Di sini, Sabal tentu tertarik karena armor tersebut sangatlah aman dan tidak terlacak oleh alat detektor. Когда это взрывется, никому медиа создадут панику. И вот тебя. Ia pun kemudian terlihat menemui Kristo di tempat kantor perusahaan miliknya untuk membahas rencana yang akan mereka lakukan. Kristo mengatakan kalau pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara mereka berdua karena pihak CIA yang masih memata-matainya. Kristo tentu tidak mau jika ia harus terciduk dengan Abu Sabal yang seorang teroris. Mendengar itu, Abu Sabal justru sangat marah karena Kristo dianggap telah mengingkari janji untuk menghancurkan pihak Amerika. Setelah kita berfokus kepada Abu Sabal, kita kemudian kembali beranjak kepada Letnan Rock bersama anggotanya. Di sini mereka sangat beruntung karena berkat sebuah ponsel yang ditemukan di markasnya para kartel itu justru membuatnya menemukan sebuah petunjuk tentang penerbangan yang dilakukan Abu Sabal di wilayah Somalia. Untuk itu, Miller kemudian meminta dua anggotanya segera dikirimkan ke Somalia untuk mengawasi pergerakannya. Sementara ia bersama yang lain akan pergi mengejar Kristo yang saat ini sedang di tengah laut. Setelah keesokannya, dua orang yang dikirim ke Somalia pun kini terlihat sedang melakukan pengintaian. Mereka lalu melihat Abu Sabal dan kelompoknya sedang memindahkan persenjataannya ke dalam sebuah pesawat yang akan terbang menuju daratan Meksiko. Dengan hasil pengintaian yang mereka dapatkan, anggota bernama Ajay dan Ray pun kemudian melaporkan itu ke pihak pusat kalau Abu Sabal telah menerbangkan pesawatnya. Begitu juga dengan Miller dan anggotanya. Mereka lalu melepaskan serangan kepada kelompoknya Kristo yang saat itu sedang berada di kapalnya. Di sini, Miller lalu mencoba untuk menginterogasi, menanyakan tentang apa yang direncanakan Abu Sabal di Amerika. Kristo yang sempat menolak setelah Miller mengancam keselamatan keluarganya. Ia menjawab bahwa Abu Sabal akan melakukan kekacauan di Amerika. Like you grew up with. Sorry? I recognize the person. And that's what happened with Shab. You know, it's almost like this is me. Right here? Yes. You think this is some kind of game? Sementara itu, Letnan Rock bersama anggotanya yang telah mengetahui lokasi keberadaan musuh kini mulai bergerak dan memasuki ke permukiman warga. Mereka lalu memeriksa gubuk satu persatu
dan akhirnya menemukan seorang warga yang mengundang para musuh keluar menyerang. Backpack, this is Blackbeard. We're in. I've got 2 squirters heading south. Meskipun mereka berhasil menghabisi para musuh, Abu Sabal yang jadi target mereka justru nampaknya tidak ditemukan. Hey, you check that box, huh? Yeah. Maybe we should put this somewhere else, huh? Ia lalu mendapatkan informasi dari pusat kendali yang memberitahu bahwa target ternyata sedang mencoba melarikan diri melalui sebuah terowongan perbatasan Amerika-Meksiko. Mengetahui itu, Rock kemudian langsung memerintahkan anggotanya untuk segera melanjutkan pencarian. Everything's secure. Thanks, man. Actual mission not complete. Now the birds will drop you off outside the city where your POC is a Commander Pedro. They're in Mexicali on the border. All right. And the rest of Mereka pun kemudian disambut oleh pasukan khusus dari Meksiko yang ikut membantu melakukan pencarian terhadap Abu Sabal. Di sini, pimpinan Meksiko bernama Pedros mengatakan kalau misi yang mereka jalani sepertinya sangat sulit untuk mereka hadapi, karena ternyata tempat Abu Sabal berada ternyata adalah tempat paling berbahaya, di mana sekelompok gangster kriminal bersenjata berkumpul. Sehingga setelah mendapatkan informasi tentang hal itu dan tempat persembunyiannya Abu Sabal, mereka kemudian berencana untuk melakukan penyergapan besok pagi saja. We're rolling up on target hard. Roger that, sir. We're about 30 seconds out. Tiempo. Sir, leave 2 men here. Dos se quedan aquí. Penyergapan itu ternyata berlangsung sangatlah sengit dengan sebuah serangan yang dilepaskan oleh para penjaga. Saat Letnan membuka sebuah pintu ruangan di sana, ia justru melihat seorang wanita yang terpasang sebuah alat peledak. Untung saja mereka selamat dari ledakan itu, dan ketika sebuah granat dilemparkan dari atas, sang letnan yang melihat itu pun justru memilih mengorbankan diri demi anggotanya. Baku tembak pun terjadi antara Deb dan Abu Sabal yang membuat Deb terkena tembakan. Dan ketika Deb hampir saja terbunuh oleh Abu Sabal, kehadiran anggotanya akhirnya membuatnya selamat dan berhasil membunuhnya. Setelah beberapa lama kemudian, Letnan Rock yang tewas dalam misi tersebut pun akhirnya terlihat dimakamkan dengan sangat hormat. Anggota yang lain pun tentu ikut dalam pemakamannya itu, termasuk Dave yang mengalami banyak luka hingga tidak bisa berjalan. Tak lupa, sebagai tanda perjuangan, sang letnan akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan yang diberikan kepada istrinya yang telah melahirkan seorang anak. Dan setelah itu, film pun berakhir. You have my deepest condolences.
Oke lah guys ya, itulah alur cerita dari Acts of Valor. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Semoga kalian suka juga dengan cara penyampaian saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian narasi ataupun penyebutan kata. Cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa di video selanjutnya. Adios.